Bersyukur kehadirat Allah kembali malam hari ini malam dalam ini perkumpulan kita diberikan sehat dan kesempatan meraih keberkahan, mencari keridhaan dan mudah-mudahan semuanya dalam keterkabulan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada sang junjungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ridha satupun umatnya berada dalam murkanya Allah, dalam nerakanya Allah. Maka mudah-mudahan karena beliau, karena sebab beliau, kita semua berada dalam syurga dalam keadaan diampuni oleh Allah, diharamkan jasad kita daripada nerakanya Allah. Salawat dan salam pula mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan daripada nasihat-nasihat Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, meninggikan derajat beliau, dan mudah-mudahan kita pun demikian. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dengan mengamalkan apa nasihat beliau. Berikutnya lagi daripada maksiat-maksiat anggota tubuh dengan lisan, yaitu bohong, berdusta. Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Bohongnya itu dengan cara begayaan, bercanda, apalagi dengan bersungguh-sungguh. Jangan engkau biasakan berbohong dalam bergurau, nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Selain dari itu, apabila engkau telah dikenali sebagai seorang pembohong, maka hilanglah keadilanmu, yaitu harga dirimu. Ini kebetulan bulan Maulid, alhamdulillah sedikit kita mengenang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita membaca Maulid yang singkat tetapi bukan sederhana. Apapun itu, walau cuman makannya gabin berandam lah, bila di situ diperingati kelahiran Nabi, itu bukan sederhana. Cuman orangnya aja sedikit, makanan aja sedikit. Tapi apa? Kegiatan tersebut, peringatan tersebut mewah. Karena untuk Nabi kita yang paling indah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi gelaran Al-Amin. Tidak pernah bohong, walau cuman dengan isyarat, apalagi dengan ucapan. Begitu pula dengan perbuatan. Jadi bohong itu kadang dengan isyarat, dengan perbuatan, ada juga. Nah, pian nang beisi adangan lah kadang yah ya. Nah, ini bohong juga, ini ngaran ya lah, lawan binatang. Padahal kada ada uyahnya, misalkan lah di kiau adangan yah. Ada kayak itu ya lah. Ada orang dulu lah. Atau nah di anu-anuakan apa ngarannya? Kain kah napa ya di kiau, padahal sekalinya kada ada. Nah, ini bohong juga termasuk. Nah, ini panutan kita, suri tauladan kita lah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita itu suri tauladan, dan suri tauladan kita tersebut sekalipun tidak pernah bohong. Sedikit pun tidak pernah berbohong. Pian bayangkan, Nabi ini sekalipun tidak pernah bohong, dan itu dikenali oleh setiap siapapun
di kota Makkah lebih mengenal Nabi dengan kejujurannya daripada anak-anak mereka sendiri. Mereka betul-betul kenal lawan Nabi, mereka betul-betul paham lawan Nabi, bahkan pengenalan tersebut melebihi untuk kepada anak mereka. Bayangkan, ini orang mulai lagi halus, Nabi kita itu kada pernah berbohong. Dan ketika beliau membawa kebenaran, menyampaikan agama kebenaran, banyak yang madahkan Nabi pendusta. Ini orang yang tidak pernah berbohong aja kadang dituduh berdusta kalau sudah nang beliau sampaikan kebenaran. Lah kayak apa kita ini nang Senin Kamis kada berdusta misalkan lah. Jadi ujar Imam Ghazali, kalaunya kita sudah biasa bohong walau dengan candaan, walau cuman dengan gurauan, maka hilang sudah keadilan kita. Apa? Harga diri kita hilang. Oh, itu si pendusta benar aja lah. Oh, itu si RU, Raja Umong, omongannya dusta wara. Nah, ini hati-hati. Laki-laki itu dipegang omongannya. Kalaunya kita sudah dari awal tidak bisa mempertahankan amanah kejujuran kita, maka tidak ada nilainya kita di hadapan orang. Nah, ini Nabi saja yang dari kecil tidak pernah berbohong, ketika beliau menyampaikan kebenaran dipadahkan macam-macam dan hilang makna daripada segala perkataanmu. Jadi nang apa aja nang disampaikannya itu orang kan tapi percaya lagi. Adalah rajin pian suah tetamui orang lah. Bilanya bakisah nito di hadapan inya aja. Cuman bilanya sudah kadada lah paling 50% jar percaya pandirannya itu. Kenapa? Gancang benar. Walaupun itu niatannya bergurau lah, walau niatannya bercanda. Nah, makanya bujur ujar Imam Ghazali itu bilanya pian sudah terbiasa berbohong walau dengan candaan, maka hilang sudah muruah kehormatan pian. Apabila engkau mau tahu sejauh mana jahatmu apabila engkau berbicara bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong kepadamu. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaklah engkau melihat kepada segala keaiban dirimu karena engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi ujar Imam Ghazali, kalau nyepian toh ada katuju didustai orang, jangan mendustai orang. Sebagaimana kita kada katuju orang tadi berbohong dengan kita, walaupun itu sesuatu yang kecil, maka seperti itu pula lah orang ketika kita berbohong dengan orang lain. Jadi kalau hendak melihat keaiban kita, maka kita bandingkan orang melakukan kewadah diri kita, maka sama timbal baliknya itu juga orang bila kita perlakukan. Nah, jadi kalau kita tuh liwar sariknya didustai orang, ya jangan mendustai orang juga lah. Apalagi inilah zamannya orang itu ketuju bepreng-prengan kan apa ngarannya, prank lah. Ini nang tuha-tuha harapan tahu lah prank itu apa? Mendustai orang dengan segala macam, itu sesuatu bukan akhlak yang tepat, bukan sesuatu yang baik sudah. Dan berikutnya lagi, dengan lisan ini bermaksiat, yaitu khianat, menyalahi janji. Nah, inilah menyalahi janji.
Maka jangan sekali-kali engkau berjanji lalu engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Ini nasihat Imam Ghazali, jangan sedikit-dikit sedikit berjanji. Sedikit urusan yang sedikit berjanji. Maksud beliau, kalau memang engkau mau berjanji, maka tepati janji tersebut. Jadi jangan mudah kita itu berjanji kalau kita sendiri pun tidak tahu bisa menepati atau tidak. Padahal aja dari awal. Ini kan orang hadang lah, kada sing datangan. Ini orang tunggu, kada sing bayaran. Aku pokoknya bayar hutang nih lah, bilanya sudah dapat duit aku bayar aja lah. Ini berjanji lah, pokoknya ikam jangan takutan lah. Ini talinga aku najar janji anunya jaminannya sabalah lah. Biar 2 balah sekalinya bayar dihutangi kada tahu-tahu muhanya lah. Ini banyak orang-orang yang kayak ini ketujuh berjanji, tetapi memang janjinya itu memang dari awal sudah memang tidak ingin ditepati. Nah, makanya dikatakan salah satu man kunna fihi bahwa munafik. Wa in soma wa shalla man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 perkara kata Nabi, apabila ada seseorang pada diri seseorang, walaupun orang tersebut puasa dan sholat, kalau ada di dalam diri kita, walaupun kita puasa dan sholat, maka kita munafik. Tetapi bukan munafik dalam akidah, tetapi dalam ibadah maksudnya. Mengapa? Ialah apabila ada orang ini berbicara, maka pembicaraannya bohong. Ini tanda-tanda orang munafik lah. Apabila berjanji ia mungkir. Kalau nya berjanji pasti sudah ada lah. Ketahuan sudah itu bila nya berjanji itu jangan diharap tu jelah. Ha? Dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Jadi ada orang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, namun bilanya sudah berpandir pasti dusta. Bilanya inya berjanji pasti ingkar. Kalau diberi amanah pasti khianat dengan amanah tadi. Nah makanya pianlah jangan hidup itu kada penyamanan. Kada penyamanan itu kayak apa? Ulun ini guru bilanya orang toh nyuruh nangka ini, meminta ulun nangka ini, ulun iihakan. Artinya orang itu berharap lawan pian. Pian bilanya kada kawa, bapadah kada kawa. Kada usah berjanji kawa. Kenapa? Bilanya memang pian dari awal memang kalaunya kada kawa, bapadah kada kawa, ini kan kada terjanji. Tetapi kalau pian sudah berjanji lalu pian kada menepati janji, ingkar, ini nang maulah pian jadi orang munafik. Pian ibadah, pian sholat, namun pian dengan lisan tidak bisa menjaga lisan tersebut. Kalau nya berjanji si anu tu jelah. Nah ini hilang harga diri pian. Padahal orangnya baik, penyembahyang, orangnya puasa, tetapi bilanya urusan berjanji, itu khianat, mungkir itu orangnya. Hilang harga diri kita lah. Itu orangnya Masya Allah puasa, orangnya ibadah sholat, tapi bilanya bapandir, dusta, wah radang di bawah. Makanya jangan tapi banyak ma'alabiyu lah, bian lah. Orang ma'alabiyu ni lah, sampai para kemati, ya itu orang kata percaya lagi. Pian tu bilanya ketujuh ma'alabiyu lah, ketujuh benar lah. Dalam tanda kutip ma'anui orang dengan pembicaraan seperti itu, akhirnya orang ada pempercayaan. Jadi ada lah dahulu orang lah itu dikintab jelas, dikintab ada orang berjual motor kada bermukaan je. Ada yang mendengar di mana dikintab je, ada orang berjual motor kada bermuka-mukaan.
mahancap orang tulak mendengar orang berjual motor kada bermuka-mukaan. Artinya apa? Langsung bayar iuran dalam hatinya. Bayar sampai dasar kada sing kapalaan motornya. Motor traka kada bermuka. Baknya wara lah lawan sasisnya. Mana kapalanya? Kada ada, kada bermukaan bujur. Kira-kira pian imbah dapat nangka itu tuh isuk-isuk inya bepandir percaya apa kada? Harapan lagi. Maka ketika saat itulah hirang muruahnya, kehormatannya. Nangka itu juga bilanya berjanji aku datang pasti. Wah ini sudahlah, pasti aku datang, jelah. Pada bahasanya jangankan hujan labat, musim patir, musim banjir aku datang, jelah. Ini bayar ditunggui lah. Harus ada sing datangan. Nah, ini kada kawal lagi bilanya isuk-isuk. Sidin berjanji lah, berjanji. Itu semalam berjanji kada ditepati, jelah. Nah, ini ada. Nangka itu juga amanah lah. Jagakan kabunku jelah haro inya juga nang mencuntannya lah. Ini nang ujar orang iya kandang iya babi, iya kada? Iya kandang iya babi. Inya nang diamanahi inya juga nang mahantupnya. Nah, ini bahaya lah. Nah, ujar Nabi salah satu man kunna fihi bahwa munafik. Kalaunya ada 3 hal ini pada diri kita, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, hilang. Nah, jangan sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah daripadanya. Dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielokkan. Karena ingkar janji itu adalah sebagian tanda orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Sebagaimana Nabi kita bersabda, salah satu man kunna fihi fahuwa munafik wa in soma wa shalla man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 perkara ujar Nabi, 3 perbuatan. Apabila ada seseorang maka ia adalah orang yang munafik. Jadi kalaunya ada seseorang dalam 3 perkara ini diri dalam dirinya, maka ia munafik. Walaupun ia berpuasa, kata Nabi, dan sembahyang, ialah orang yang apabila berbicara ia bohong, dan apabila berjanji ia ingkar, dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Dan yang ketiga, mengupat orang lah. Maksiat dengan lisan berikutnya yaitu menguyak orang. Menguyak. Dosa mengupat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Ini ujar Imam Ghazali lah, tapi jangan salah pengertian pian. Amun angka itu lebih baik berzina aja sudah, ngarannya menguyak orang gana lagi dosa ini seluput ngarannya lah. Nah, makanya itu kita harus belajar. Maksudnya apa? Ya berzina ya dosa besar. Mengupat orang maksudnya itu dosa besar. Dan itu bisa dibandingkan seperti 30 kali berzina. Seperti yang disebutkan kata Imam Ghazali di dalam sebuah hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengupat atau menguyak ialah bahwa engkau mengatakan apa saja perkara yang ada pada seseorang. Jikalau ia mendengar perkara tersebut, tentu ia akan marah. Jadi nang apa aja nang pian kuya bola cilah, nang apa aja nang pian sambat. Bilanya pian sambat, misalkan orang tadi mendengar ujar acil timah si Allah neng itu nangka ini. Misalkan si acil Allah tadi mendengar nih nang apa nang disambat oleh acil timah tadi sidin sarik. Padahal dasar bujur juga, misalkan ujar acil timah tadilah si Allah tuh bibirnya sumbing. Dasar bujur bibir sumbing lah. Misalkan ini mohon maaf lah, dasar bujur. Si Allah itu bilanya
Ka pasar katuju bahutang, ya misalkan, dasar bujur misalkan lah. Tapi kalau inya mendengar, si acil aloh tadi mendengar, pian mengucap nangka itu tadi, itulah namanya gibah. Dosa besar. Udah serbujur juga, maka itulah gibah. Aib inya apa kada? Kesupanan inya apa kada? Dari mana tahu kesupanannya? Inya bilanya mendengar pian tadi mengucap nangka itu, inya supan. Sarik inya marah. Kenapa? Itu sesuatu yang benar ada pada dirinya dan itu adalah keaibannya. Bujur laki si acil aloh tadi babini pulang bujur. Tetapi ketika pian sambat lah inya supan. Kira-kira inilah pian bakisah di pasar masalah Lesti ditampar nang laki. Kira-kira pian bakisah Lesti dibanting nang laki. Kira-kira kalonya si Lesti mendengar supan apa kadenya? Kayaknya supan panggure, berarti gibah ngarana. Artis nang itu aja lah, justru itu sama manusia juga. Si Lesti adalah bilanya inya supan, kada mungkin juga nya kasam-asam. Misalkan tuh si Lesti tadi orang ilir sini lah, misalkan oh dikuyak nangka itu nang laki memukulinya aja lah. Supan inya mendengar, sarik inya mendengar, misalkan, walaupun kada mendengar, maka itulah namanya gibah. Paham biar? Artinya apa? Menguyak keaiban orang. Dan di orang di sini bukan kita. Orang ini bukan kita seorang. Berarti orang ini siapa? Bisa jadi ipar pian, bisa jadi mintuha pian, bisa jadi laki pian seorang. Lah, apabila tuh laki pian dikuya memberi duit sedikit benar aja lah. Nah, ini inya mendengar itu sarek itu gibah ngaranna. Bada diam aja pian. Aib pian keluarga jangan ketuju dipandirakan orang. Nah itulah. Jadi apa? Yaitu sesuatu yang kita ucapkan, yang kita bicarakan daripada orang lain. Kalau inya mendengar, inya pasti tidak akan suka. Maka engkau dikira seorang yang mengupat lagi zalim, walau apa yang disebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Dan jika yang pian sebutkan itu kada bujur, berarti itu ngarannya apa? Fitnah. Kalau nya kada fitnah, berarti bohong. Berarti dosa berataan inilah. Artinya pian membicarakan orang itu kada ada nang baiknya. Nang baiknya kada ada. Pian membicarakan si anu bujur apa kada? Bujur. Inya katuju apa kada? Kada katuju, berarti gibah. Bilanya kada bujur, dusta. Bilanya kada bujur, bisa jadi fitnah. Tapi kalau pian memuji lah, makanya di antara kita bertetangga, kita berkawan, kita bermasyarakat, pian jangan melihat aib orang. Di antara 100 aib di dalam diri orang tadi, ada satu kebaikannya, maka sangka baiklah kepada satu kebaikan tadi. Ibaratnya orang ini banyak salahnya, maka cari di antara banyak nang salah tadi kebaikan. Supaya apa? Supaya kita kada berprasangka buruk, kada menguya orang tadi. Kalau memang dasar kada kelihatan Bang Jar dalam dirinya tadi, dalam perbuatannya tadi nang baik, maka sangka baiklah pian. Bisa jadi ketika kada ada penglihatan pian, inya kada kelihatan pian, inya melakukan nang baik. Kan gampang lah. Artinya apa? Tutup hati kita itu daripada berprasangka buruk. Nah ini insya Allah kalaunya sudah nangka itu, kada ada keinginan kita menguji orang. Kenapa? Nang kita lihat di diri orang tadi baik berataan. Tapi kalaunya sudah dilihat di diri orang tadi ada buruknya, dan manusia ya Allah semakin lawas kenal, semakin banyak terbuka aibnya. Semakin lawas patuh, banyak juga tahu catnya.
Tetapi semakin kita lawas tadi, berkenalan, berumah tangga, bergaul dalam masyarakat, maka seharusnya itu pula kita bisa menutup mata kita dari banyak keaibannya. Dan jauhilah daripada cara umpatan. Nah, sindiran. Angka 7 bahasa sindir lah. Ulama usu lah. Ulama su, yaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Apa bahasa yang tidak jelas? Biasanya ada dengan isyarat-isyarat bian ketujuh. Tertawaan tadilah. Biasanya apa? Sesuatu yang berbau porno itu tidak perlu jelas biasanya lah. Pian diisyarat-isyaratkan aja sudah tahu lah itu. Nah, makanya di sini disebutkan. Contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya. Nah ini sama juga, tidak boleh seperti ini. Misalkan pian ditakuni orang si anu tuh kayak apa, mudah-mudahan ia jadi orang baik. Berarti pian sama aja memadahkan itu adalah orang kada baik. Sebenarnya saya sangat sedih mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Maka sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Pertama, kata Imam Ghazali, mengupat orang karena bermaksud dapat dipahami dengan jelas. Kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Jadi ada orang bertakun si anu tuh nang kayak apa, mudah-mudahan ini jadi orang baik. Dan mudah-mudahan lah kita ini mengambil etibar. Nah ini tidak boleh kita merasa sombong dengan itu semua. Wallahu a'lam. Insyaallah ulun minta ridha, minta halal lawan Habib Zain. Banyak libur bulan inilah, banyak parai. Kebetulan kita banyak kegiatan bulan Maulid, dan ulun pun insyaallah libur pulang berapa minggu akan datang, karena insyaallah akan melaksanakan ibadah umrah. Jadi mohon doanya diberi kesehatan ulun Habib Zain beserta seluruh rombongan, dan dikembalikan pulang berkumpul bersama keluarga, bersama pian berataan, seluruh kakawanan di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Dan apapun ibadah yang kami lakukan, ibadah yang dilaksanakan diterima oleh Allah, dan kekeliruan dimaafkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kada usah bertitip foto atau kuku, sama aja berataan. Mudah-mudahan kita berataan tulakan. Yang paling penting itu pian berataan ada di hati kami berataan, insyaallah. Karena kita sudah bermajelisan seperti ini, kita ini rakat badingsanakan kakawanan, paman-pamanan, anak kamanakan semuaan. Insyaallah kita kumpul di majelis dalam kebaikan, tujuannya kebaikan, keridhaan. Jadi dimanapun berada pasti dalam ingatan. Dan ketika dalam ingatan, dalam keadaan yang baik, misalkan berdoa, maka pian pun akan termasuk. Itulah kata para ulama, istahdirni. Kada perlu disambat orangnya, tetapi pian sudah hadir di hati. Nah ini yang paling penting. Kayak apa caranya? Jalinlah hubungan baik. Nah, kayak itu juga pian, misalkan pian tulak kemana atau di mana, hadirakan ulun, ingatakan ulun. Jadi kada perlu ulun pasani lagi atau pian bepasan lawan ulun. Insyaallah kita ingat. Nah, kemarin kayak Habib Zain tulak haji, sidin ingat lawan kakawanan majelis berataan. Kada perlu saikung-saikung menyambat, apalagi mereputakan membawa gambar lah, lain sebagainya. Kalau ada nang bergambar dua aja, banyak-banyak lah, nang habang itulah. Pian kumpulakan banyak, nyaman pian tulak surangan. Nah ya kalau lah kumpulakan nang habang berdua itulah. Nah, nang habang berdua tuh gambarnya itu ampuh. Nah pian kumpulakan tulakan kita berataan insyaallah. Jadi ulun minta ampun maaf kalau banyak liburnya, insyaallah pada beberapa minggu akan datang insyaallah ulun berangkat, Habib Zain berangkat dengan beserta rombongan. Mohon doa pian berataan. Insyaallah
mudah-mudahan kita kembali berkumpul, berkegiatan, mencari keridhaan, mengharapkan ketaatan dalam amalan, dalam perkumpulan, bertambah keilmuan, kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita semua dalam ampunan, keridhaan Allah, kasih sayang Allah, dan mengikuti kesunahan baginda Rasulullah, anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, ucapan perkataan selama ini yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja menyinggung perasaan, menyinggung salah dalam perbuatan ataupun pergaulan, sengaja ataupun tidak, ulun dan Habib Zain banyak-banyak minta ampun, maaf, minta ridho, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi. Al-Fatihah.